Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa kedua. Tema utama dari bacaan-bacaan suci hari ini adalah panggilan Allah. Panggilan orang-orang yang pilih Allah untuk ambil bagian dalam karya Allah. Dalam bacaan pertama dikisahkan tentang panggilan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan dalam bacaan Injil dikisahkan tentang panggilan murid-murid yang pertama. Saudaraku yang terkasih, Samuel dipanggil Tuhan dan ia menjawab dengan penuh iman dan kerendahan hati. "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel menjawab panggilan Tuhan dengan sepenuh hati dalam penyerahan diri dan kesediaan utuh untuk mengikuti Tuhan.
Samuel bersikap sebagai seorang murid, hamba yang siap mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Karena Samuel percaya bahwa Tuhanlah yang telah memanggil dan memilihnya menjadi nabi. Sikap seperti itulah yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri seorang murid dan pelayan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan tadi dikisahkan tentang para murid yang mendengarkan panggilan untuk mengikuti Yesus. Kepada kedua muridnya, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mengerti maksud Yohanes, lalu mereka mengikuti Yesus. Melihat kedua murid itu, Yesus bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Para murid menjawab, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Yesus menjawab kehausan mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Saudaraku terkasih, menjadi murid Yesus berarti tinggal bersama dengan Yesus. Para murid pun pada akhirnya tinggal bersama-sama dengan Yesus. Menjadi murid berarti harus menjalin relasi yang terus-menerus agar dapat belajar dari Yesus. Karena pada akhirnya para murid harus meneruskan apa yang diperbuat oleh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu kutipan yang menarik dari Injil hari ini adalah pertanyaan Yesus kepada para murid Yohanes, "Apa yang kamu cari?" Sebuah pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Apa yang kita cari dalam hidup kita? Hanya ada satu orang yang memberikan kebahagiaan dan keselamatan dalam pencarian kita. Dia adalah Yesus. Dia menantang kita untuk datang dan tinggal bersama Dia. Jika kita menerima tawaran dan undangan Yesus, kita tidak lagi hanya sekedar ingin mencari tahu tentang Yesus, tetapi kita ingin menjadi teman Yesus, menjadi murid dan pengikutnya, sehingga kita semakin mengenal cara hidupnya, dan cara hidupnya menjadi cara hidup kita. Setelah menjadi teman, murid, dan pengikut Yesus, kita juga akan dijadikannya sebagai seorang rasul, seorang utusan yang akan diutusnya pergi mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah kepada orang-orang di sekitar kita dan kepada semua makhluk di dunia ini. Ya Tuhan, Engkau mengundang kami untuk tinggal bersama-Mu. Kami mohon, teguhkanlah iman kami dan kobarkanlah pengharapan kami, agar kami berani menanggapi panggilan-Mu dan bersedia mengikuti Kristus dalam mewartakan kerajaan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.